Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini membahas tentang ketentuan dalam menyikapi puasa bagi orang yang sakit, hamil, menyusui, orang tua, ataupun orang yang di dalam perjalanan. Yang pertama, menyikapi tentang orang sakit, yaitu maridon, orang yang sakit pada saat bulan Ramadan, ia boleh untuk tidak berpuasa apabila sakitnya memang mengganggu terhadap penyakitnya. Artinya apabila ia terus berpuasa bisa penyakitnya lebih parah ataupun menunda terhadap penyembuhannya. Maka orang yang dalam keadaan sakit boleh memilih untuk tidak berpuasa dengan ketentuan dia mengganti puasanya pada hari yang lain tanpa harus membayar fidyah, tapi dia hanya harus mengganti puasanya di hari yang lain. Kemudian yang kedua, orang tua. Orang tua yang sudah tidak mampu atau tidak kuat untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka ia tidak perlu melakukan puasa, artinya boleh untuk tidak berpuasa. Akan tetapi karena dia sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa, apalagi ia mengganti di luar Ramadan, maka orang tersebut wajib menggantikannya dengan membayar fidyah. Yaitu fidyah itu memberikan it'amu masakin, memberikan makan orang-orang miskin, ya, memberikan makan orang-orang miskin. Untuk ketentuannya, setiap hari yang ditinggalkan adalah membayar 1 mud, ya. Sedangkan 1 mud setara dengan kurang lebih 675 gram, yaitu 6 on lebih, ya, 6 on lebih kalau kita dibulatkan menjadi 7 on gitu tidak apa-apa, itu justru lebih baik pada setiap harinya, pada hari-hari yang ditinggalkan di dalam puasa Ramadan tersebut. Akan tetapi apabila orang tersebut hanya karena sakit dan masih bisa untuk menjalankan puasa di hari yang lain, maka dia tidak perlu membayar fidyah, hanya mengganti puasanya saja. Untuk membayar fidyah adalah untuk orang yang sudah tidak mampu lagi untuk menggantikan puasa Ramadan di hari yang lain. Nah, itulah sikap berpuasa dalam menyikapi puasa bagi orang yang sakit maupun orang yang dalam keadaan usia renta yang sudah tidak bisa menjalankan puasa lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah menyikapi puasa bagi orang yang sedang hamil ataupun yang sedang menyusui. Tentu orang yang sedang hamil ada kandungan, ada mengandung anak di dalam janinnya, ataupun orang yang sedang menyusui bayi yang di bawah umur 2 tahun. Nah, dalam hal ini kadang orang tua memilih untuk tidak berpuasa. Maka perlu diperhatikan di sini. Apabila orang tua tersebut baik yang hamil maupun yang sedang menyusui itu memilih untuk tidak berpuasa dikarenakan keadaan dirinya sendiri yang sakit, yang pusing, yang lelah, yang capek, maka kondisi seperti ini dihukumkan sama dengan orang yang mengalami sakit. Maka ia cukup mengganti puasa Ramadannya di hari-hari di luar Ramadan nantinya tanpa harus membayar fidyah. Akan tetapi apabila ia mengkhawatirkan keadaan anaknya yang dikandungnya ataupun yang sedang digendongnya, yang sedang disusuinya, maka hal ini berbeda. Ia wajib mengganti puasa Ramadannya sekaligus menambahnya dengan membayar fidyah. Nah, ini bedanya. Jadi kalau ia hanya mengkhawatirkan keberadaan anaknya saja, baik itu yang sedang di dalam kandungan ataupun yang sedang disusuinya, maka ia perlu mengganti puasa sekaligus menambah dengan membayar fidyah pada setiap hari yang ditinggalkannya 1 mud, sama dengan keterangan-keterangan sebelumnya. Bagaimana kalau keduanya, Ustaz? Misalnya dia sekaligus khawatir kepada anaknya tapi dirinya juga, orang tuanya juga sakit, maka hal ini dikategorikan sebagai orang yang sakit. Dia tidak perlu membayar fidyah, hanya cukup menggantikan puasa pada hari yang lain ketika sudah berkesempatan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir adalah orang yang di dalam safar atau perjalanan. Orang yang di dalam perjalanan apabila ia memilih untuk tidak berpuasa, maka ia cukup mengganti di hari-hari yang lain di luar Ramadan untuk mengganti puasa tanpa harus membayar fidyah. Ada ketentuan orang yang safar dalam tidak berpuasa, yaitu apabila orang tersebut sudah di perjalanan sebelum subuh, maka dia boleh menentukan di awal waktu. Pada saat waktunya subuh dia sudah menentukan
saya hari ini tidak berpuasa karena saya dalam perjalanan, maka itu boleh. Akan tetapi apabila perjalanannya berangkat setelah subuh, seperti contoh misalnya, seseorang mau perjalanan di jam 8 pagi, kemudian sejak subuh dia masih sudah sarapan dulu, kemudian jam 7 sarapan, ini tidak boleh, karena dia belum melakukan perjalanan. Nah, seandainya yang boleh begini, apabila dia dari pagi, dia tetap harus berikhtiar untuk berpuasa, sekalipun jam 8 nanti perjalanan. Tapi ketika di perjalanan, kemudian dia merasa lelah dan memilih untuk tidak berpuasa, itu diperbolehkan karena sudah berada di perjalanan. Kalau sebelum perjalanan sudah memutuskan untuk tidak berpuasa, sedangkan ia berangkatnya adalah setelah subuh, maka ketika dia tidak berpuasa dianggap sebagai tarikus siyam, orang yang tarikus syariah, dianggap sebagai melanggar syariat. Walaupun nanti menggantinya di hari-hari yang lain, dia tetap dianggap sebagai orang yang meninggalkan puasa secara meremehkan syariat Islam. Demikian, wallahu a'lam bishawab.